hari ini aku udah 2 minggu nggak ngupload video karena kemarin memang lagi sibuk banget. As you guys might already know, aku mulai persiapan penempatan ke luar negeri aku yang pertama. Nah, di video kali ini juga mungkin akan ngebahas dikit-dikit tentang apa sih penempatan ke luar negeri itu gitu. Jadi yang pertama adalah melalui proses TPB berzakat. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih detail TPB berzakat bisa cari di internet, informasinya udah ada. Tapi kalau penjelasan singkatnya adalah itu adalah sebuah rapat yang dihadiri oleh para ses untuk menentukan mutasi kita. Nah, intinya TPB berzakat itu berfokus ke mutasi dan kepangkatan gitu. Nah, penempatan luar negeri itu disebut mutasi ke luar negeri. Nah, kalau PNS yang lain bisa mutasi di daerah atau di dalam negeri, kebetulan kalau di Kementerian Luar Negeri mutasi kita adalah ke luar negeri karena hanya ada satu kantor pusat di Jakarta, selebihnya adalah perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Ada 132 perwakilan, kalau nggak salah gitu. Mungkin ada yang lebih update, tapi setahu aku 132 perwakilan kayak gitu. Dari 200 lebih anggota PBB ya, kita baru punya 132 perwakilan. Jadi masih ada potensi untuk ekspansi ke depannya gitu. Apa yang menjadi faktor penentu? Apakah penguasaan bahasa asing? Jawabannya tidak. Jadi tidak selalu, tapi bisa gitu. Misalnya kamu bagus banget di bahasa Spanyol dan kamu memang ingin ditempatkan ke sana dan memang timingnya pas, kamu bisa jadi ditempatkan ke sana. Tapi tidak selalu seperti itu. Bisa juga selama kamu bekerja di Indonesia, misalnya di kantor pusat, kamu misalnya lebih sering menangani isu-isu Rusia misalnya, bisa jadi kamu akan ditempatkan di Rusia. Jadi banyak faktor yang memengaruhi penempatan kita. Tapi percayalah bahwa sudah melalui pertimbangan dan digodok secara matang di level pimpinan, di mana kita akan memberikan the best merits on the best interest gitu. Jadi memang the right man on the right place gitu. Terus apakah seorang diplomat harus penempatan ke luar negeri? Jawabannya tidak gitu. Bisa jadi memang ada situasi-situasi di mana seorang diplomat meminta untuk tidak ditempatkan ke luar negeri, misalnya karena menikah dengan tentara misalnya, atau sedang studi misalnya, ataupun memang ada permasalahan keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang sedang sakit dan kita tidak bisa meninggalkan keluarga tersebut karena kita adalah main caregiver misalnya kayak gitu. Itu juga bisa tidak ditempatkan ke luar negeri. Terus kalau ke luar negeri siapa saja yang boleh dibawa gitu. Yang boleh dibawa adalah pasangan, anak yang ditanggung 2 orang, lalu orang tua dan mertua kita gitu. Tapi untuk orang tua dan mertua itu tiketnya kita sendiri yang menanggung gitu. Apalagi ya, selama berapa tahun? Oke, dengan peraturan terbaru sekarang adalah untuk penempatan pertama 3,5 tahun dan penempatan kedua dan seterusnya adalah 4 tahun begitu. Masa tunggunya berapa lama dari Sekdilo. Jadi ketika kalian itu lolos, keterima di Kementerian Luar Negeri, kalian akan menjalani namanya sekolah dinas luar negeri selama 1 tahun gitu. Nah, setelah 1 tahun ini kalian akan didispose ke unit masing-masing gitu. Bisa berdasarkan nilai Sekdilo kalian yang paling bagus di mana, kalian akan diarahkan untuk mengembangkan potensi kalian di situ. Ataupun juga ada kebijakan-kebijakan pimpinan lain ya gitu. Dari situ kalian akan berada di Jakarta untuk belajar mendalami keterampilan diplomatik kurang lebih 3-4 tahun gitu. Bisa juga 5 tahun. Aku 5 tahun, tapi aku sempet sekolah di Australia selama 1 tahun, jadi hitungnya ya 4,5 tahun lah ya gitu. Dari situ nanti kalian sekeluarga akan berangkat ke luar negeri. Sebelumnya sudah melalui tes kesehatan segala macam, apalagi ini musim corona, tambah lagi tesnya tes PCR.
di luar negeri ada yang tinggal di compound, yaitu suatu kompleks perumahan yang memang isinya diplomat-diplomat kita. Ada yang memang diberikan tunjangan rumah untuk mencari apartemen sendiri, kayak gitu. Kurang lebih itu penjelasan aku soal penempatan ke luar negeri. Buat teman-teman yang mau daftar jadi seorang diplomat ataupun mau menikah dengan seorang diplomat, mungkin ini adalah salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan, karena kepindahan kita itu bukan plesir ya, bukan piknik gitu. Di tengah COVID kayak gini, bahkan ada beberapa teman aku yang kehilangan orang tuanya dan nggak bisa pulang, dan juga meskipun takut, ada rasa khawatir akan tertular, mereka tetap menjalankan tugas-tugasnya. Jadi tolong jangan kasih komentar yang oh kalian piknik dibayarin negara, enggak sama sekali gitu, resikonya cukup besar. Beban emosionalnya cukup besar tidak hanya bagi diplomatnya juga, tapi juga bagi pasangan, keluarga, dan anak-anaknya. Berat juga loh jadi anak seorang diplomat, tiap 3 tahun sekali kita mesti pindah, kehilangan teman, mulai lagi dari awal. Itu PR juga buat para diplomat kita, dan patut diapresiasi bahwa di tengah COVID seperti ini kami masih menjalankan tugas sebagai salah satu essential worker buat terutama untuk perlindungan WNI. Jadi sampai di sini video aku, udah panjang ngomongnya. 2 minggu ini aku akan mulai lebih intens untuk persiapan. Stay tune di Instagram aku, stay tune di YouTube aku. Sampai ketemu di real life. Jangan malu-malu untuk drop your question, drop your comments. I'll be glad to answer it. See you soon. Bye-bye.